Oke, selamat ketemu kembali. Kita akan membahas resume kalkulus lanjut, di mana kita akan membahas beberapa topik yang akan diujikan dalam semester ini. Topik-topik pentingnya yang pertama, eh, sesuai dengan silabus, di mana kita nanti harus ada materi tentang integral lipat, Lagrange multiplier, dan vektor ya. Nah, jadi yang pertama sebagai basic tentu kita harus mengetahui fungsi yang naik dan fungsi yang turun. Nah, ini sudah ada waktu Anda SMA maupun kita sudah ulangi lagi pada waktu membahas matematika 1. Nah, di sini kalau secara grafik sangat mudah ya. Jadi fungsi turun ini fungsi yang turun. Fungsi naik fungsi yang naik seperti ini secara grafik. Nah, lalu ada juga fungsi yang konstan. Nah, di sini nanti Anda harus mendeskripsikannya dalam bentuk domain dan hasilnya. Jadi domainnya itu X, lalu hasilnya itu Y. Nah, jika misalkan kalau X ke kanan kan dari kiri ke kanan dia semakin besar. Nah, fungsi naik itu jika X-nya semakin besar, hasilnya kalau kita masukkan ke nilai Fx itu juga semakin besar. Jadi, jika X-nya X1 lebih besar dari X2, maka X1 juga Fx1 juga lebih besar dari F2. Jadi seperti itu. Jadi, jika domainnya itu lebih besar, maka hasilnya harusnya lebih besar. Saya kira seperti itu. Nah, sebaliknya jika fungsi turun, itu jika X1-nya itu lebih kecil dari X2, maka dia sebaliknya. Jadi X2-nya seharusnya dia lebih, jadi semakin turun juga. Jadi kalau X1-nya besar, maka hasilnya dia lebih kecil. Nah, sedangkan konstan, jika kalau dimasukkan, ini, jika X1-nya itu sama dengan X2, atau X1-nya lebih besar dari X2, maka Fx-nya itu sama. Jadi, kalau kita turunkan, maka turunannya ini lebih besar dari 0, yang ini turunannya itu sama dengan 0, yang ini lebih kecil dari 0 ini kalau kita menggunakan diferensial. Ini adalah definisi resminya. Jika fungsi dikatakan naik pada selang tertentu, itu jika ada dua bilangan, yaitu domainnya X1 dan X2, di mana X1 lebih kecil dari X2, itu mengakibatkan kalau kita masukkan fungsinya, maka Fx1-nya ini juga lebih kecil dari X2. Nah, sebaliknya kalau turun, dan kalau yang stasioner, dia sama. Nah, ini coba Anda kerjakan ini. Jadi carilah interval di mana Fx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 itu naik, dan di mana dia turun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan titik lokal. Jadi, kalau dalam sebuah grafik seperti yang ada di sebelumnya, ini kalau grafiknya kan banyak nih puncak-puncaknya. Nah, kita di sini ini lokal 1, lokal 2, dan seterusnya. Kalau grafiknya selangnya itu panjang, maka tentu saja puncak lokalnya semakin banyak. Dan itu tergantung dari fungsinya. Nah, di sini kita menggunakan asas turunan. Jadi di sini misalkan turunan kedua dari F itu adalah kontinu pada area A sampai B, dan misalkan turunan parsial dari Fx ini, turunan parsial terhadap X ini sama dengan 0, Fy sama dengan 0 juga, maka disitulah merupakan titik kritisnya. Jadi kalau di sini jika di sini kita juga memiliki namanya diskriminan, di mana diskriminan itu seperti ada yang paling bawah ini. Jadi diturunkan dua kali Fxx, lalu Fxy, lalu Fyx, dan Fyy ini
ini nanti Anda kalikan silang ya, sesuai dengan menghitung diskriminan dari matriks ini. Dan jika D-nya itu sama dengan 0, ingat D-nya lebih besar dari 0, dan turunan X-nya, jadi fxx-nya itu lebih besar dari 0, maka dia lokal minimum. Jika D-nya lebih besar dari 0 dan fxx-nya kurang dari 0, maka dia lokal maksimum. Dan jika D-nya lebih kecil dari 0, kalau tadi besar semua ya, itu maka dia bukan lokal maksimum dan minimum. Nah, perhatikan pada kasus C ini seringkali dinamakan saddle point. Saddle point. Nah, jika D sama dengan 0, maka di sini kita tidak memiliki informasi tentang daerah tersebut. Karena apa? F tadi itu bisa merupakan lokal maksimum atau lokal minimum. Atau juga saddle point. Oke, nah kita langsung soalnya. Ini carilah lokal maksimum dan lokal minimum nilainya atau dan saddle point pada fungsi x pangkat 4 plus y pangkat 4 dikurang 4xy plus 1. Nah, pertama tentu kita mencari titik-titik kritisnya. Titik kritisnya itu jika turunan pertama parsial x dan parsial y itu sama dengan 0. Jadi langsung kita turunkan fx itu sama dengan 4x pangkat 3 min 4y, fy sama dengan 4y pangkat 3 min 4x. Lalu di sini di setting ya, karena turunan pertama kalau kita ingin mendapatkan lokal maksimum atau lokalnya ini sama dengan 0, maka ini sama dengan 0, yang ini ya. Lalu kita selesaikan. Di sini Anda mendapatkan y-nya sama dengan x pangkat 3 dan kita masukkan ke sebelahnya, maka kita akan mendapatkan nilai ini x x kuadrat min x kuadrat plus 1 x pangkat 1. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai x-nya adalah 0, 1 dan min 1. Nah, karena x-nya ada 3, maka ada 3 buah titik kritis. Anda langsung masukkan ke Y, nanti kita dapatkan 0,0 sini ya. Terus kemudian kalau kita masukkan angka 1, ini 1,1, Anda masukkannya ke sini. Lalu kalau yang min 1, ini min 1,1. Nah, sekarang ini kita memiliki 3 buah critical point. Lalu kita akan mengeceknya. Bagaimana kita mengeceknya? Apakah dia lokal maksimum, lokal minimum, atau saddle point? Lalu kita turunkan fxx-nya, turunkan 2 kali parsial terhadap x. Kita dapatkan 12x pangkat 4, yang ini seperti ini, yang fy-nya seperti ini. Lalu kita mencari determinannya, yaitu seperti ini ya. Ini fxx, ini fxy, dan ini fyx dan fyy. Lalu kita dapatkan nilainya, determinannya adalah 144. X kuadrat Y kuadrat min 16. Nah, lalu Anda masukkan critical point-nya ini. Kalau 0,0, ini kita dapatkan D-nya lebih kecil dari 0. Karena dia nilainya min 16. Oleh karena itu, kalau lebih kecil, maka dia di case nomor 3. Yaitu, bukan case nomor 3. Di sini ya. Oh ya, case nomor 3. Jadi kita belum bisa menentukan apakah dia lokal maksimum atau lokal minimum. Ya kan? Nah, lalu yang D. D kita dapatkan ini lebih besar dari 0 dan turunan keduanya ini juga untuk 1 ini juga lebih besar dari 0. Maka kita melihat case-nya case pertama. Di sini D-nya lebih besar dari 0 dan turunan kedua terhadap X-nya itu juga lebih besar dari 0, maka dia lokal minimum. Sementara untuk yang 1, min 1, min 1, kita mendapatkan juga lokal minimum. Sehingga gambarannya seperti ini. Oke, soal yang kedua. Ini fungsinya seperti ini. Lalu kita disuruh mencari critical point. Sama caranya dengan yang tadi. Pertama kita mencari titik kritisnya menggunakan turunan pertama parsial dari variabel tersebut, yaitu X dan Y.
kita dapatkan nilainya ini, fx-nya, fy-nya ini. Lalu kita mendapatkan critical point-nya, ini disetting menjadi 0. Lalu Anda mendapatkan nilai x-nya itu 0 atau ini. Nah, lalu kita cari titik-titik yang lain, kita dapatkan x 0,0, lalu yang lainnya adalah lalu Anda masukkan ke persamaan 5 ini, persamaan yang bawah ini, kita mendapatkan persamaan kubik, artinya nanti ada 3 titik lagi. Nah, persamaan kubik, lalu kita mendapatkan y-nya adalah min 2,5, lalu min 0,6, lalu 1,8. Dan tentunya x-nya menjadi dimasukkan juga nilai x-nya. Di sini pada saat y itu minus, maka x-nya itu tidak punya nilai real, anggap lewati saja. Lalu jika y-nya itu 0,6, x-nya itu plus minus 0,8. Jika y-nya 1,8, x-nya plus minus 2,6. Sehingga kita punya 5 critical point. Lalu kita uji cobakan saja nilai D-nya, lalu turunan kedua x-nya, lalu Anda masukkan. Nah, di sini kita dapatkan ada lokal maksimum, dan saddle point. Dan ternyata tidak mendapatkan lokal minimum. Oke ya, seperti itu. Ini contoh lagi satu. Misalkan kita disuruh mencari jarak terdekat titik 1, 0, min 2 terhadap bidang x plus 2y plus z sama dengan 4. Nah, di sini jarak di setiap titik x, y, z terhadap titik 1, 0, min 2 ini kita menggunakan jarak distance. Pitagoras ya. X min point ini, y min point ini, z min point ini. Tapi jika x, y, z itu terletak di bidang ini, maka z ini sama dengan 4 min x min 2y. Sehingga kita mendapatkan nilainya ini. Jadi z-nya dimasukkan, sehingga kita bisa meminimaliskan, jadi d-nya kuadrat ini merupakan sebuah fungsi yang kita ingin minimalkan. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu kita diberi fungsi, tapi kalau sekarang kita mencari fungsi dulu. Nah, fungsinya itu adalah d kuadrat ini. Lalu prosedurnya biasa, setelah Anda mendapatkan fungsi, maka Anda tinggal mencari fx-nya, fy-nya, lalu cari titik-titik critical point, lalu Anda masukkan d-nya. Nah, di sini ternyata setelah Anda memasukkan nilai-nilainya ini, x-nya critical point-nya dapat, lalu kita dapatkan nilai D-nya, yaitu 5/6 akar 6. Nah, di sini didapatkan nilai critical point-nya adalah dari nilai jarak paling pendek dari titik 1, 0, min 2 terhadap bidang ini, itu adalah 5/6 akar 6. Jadi, jaraknya paling pendek segitu. Lalu kita beralih ke Lagrange multiplier. Nah, faktor pengalih Lagrange ini merupakan salah satu cara untuk mencari nilai maksimum dan minimum kalau kita punya constraint tertentu. Jadi fungsinya itu tidak cuma satu. Jadi misalkan carilah fungsi x, y, z dan lambda sehingga del f itu sama dengan lambda del g. Nah, dan g-nya itu adalah fungsi constraint. Lalu, evaluasi setiap titik-titik yang dihasilkan pada step A. Dan nilai yang paling tinggi adalah nilai maksimum dari F. Sementara nilai yang paling rendah adalah nilai merupakan nilai minimum dari F. Jadi kita bisa mendapatkan nilai maksimum dan minimum. Sehingga jika kita menuliskan sebuah vektor delta F dan del lambda del G dalam komponen-komponennya, kita bisa mendapatkan seperti ini, Fx, lambda, Gx, dan seterusnya. Tapi kalau yang ini masih umum ya, tapi ini ditulis dalam bentuk komponen-komponennya. Oke, biar langsung paham, kita langsung di soal saja. Nah, misalkan sebuah kotak ini luasnya adalah 12 meter persegi. Jadi dibuat dari sebuah papan itu 12 meter persegi. Nah, carilah
carilah nilai maksimum volume tersebut. Nah, di sini langsung kalau volume jelas XY kali Z ya. Lalu di sini Anda mencari titik apa namanya? Papannya tadi. Jadi dia tidak ada tutupnya ya di sini without a lid. Jadi tidak punya tutup. Di sini artinya kalau kita punya papan maka ada dua buah ke kanan, dua buah ke kiri, dan satu ke bawah, yaitu 2XY, XZ, 2ZZ, dan ditambah XZ sama dengan 12. Ini 12 merupakan luas dari papan yang digunakan. Nah, di sini ini volume yang akan dicari nilai maksimum atau minimumnya, tapi kita mencari maksimumnya. Lalu ini adalah constraint-nya, yaitu pembatasnya. Sehingga kita dapatkan Vx, Vy, Vz. Jadi turunan pertama, turunannya X, ini lalu dikalikan dengan lambda Gx, turunan volume Y dikalikan dengan lambda Gy, dan turunan volume Z dikalikan dengan lambda Gz. Lalu ini fungsi constraint-nya, yaitu Gx-nya. Nah, langsung Anda masukkan nilainya, Vx-nya plus lambda Gx, kita akan mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 persamaan. Nah, di sini Anda harus tricky. Jadi, bagaimana mencari nilai dari lambda tadi? Nah, di sini disebutkan dari there are no general rules, jadi tidak ada aturan bagaimana cara menyelesaikan ini. Kadang-kadang ini juga trikinya perlu dikembangkan. Jadi misalkan kita kalikan persamaan 1 dengan 2 dengan Z, lalu 3 dengan Z agar ini hilang semua. Jadi X, Y, Z-nya itu bisa dikurangkan seperti ini. Jadi persamaan 6, 7, 8. Jadi ini kalau dikurang-kurangkan kan yang sebelah kiri 0. Nah, sehingga kita bisa melihat ini dari persamaan ini kita bisa melihat, karena ini kalau kita kurang-kurangkan itu 0, maka kita bisa melihat lambda itu tidak boleh 0 tentunya ya. Nah, karena lambda sama dengan 0, ini akan berakibat nilainya 0 semua. Nah, oleh karena itu, maka di sini persamaan 6 dan 7, 6 dan 7 yang ini, 6 dan 7, kita persamakan. Nah, di sini kita dapatkan 2XY di sini ini ditambah XY, 2XZ ditambah XY ditambah 2 YZ ditambah XY. Di sana kita mendapatkan nilainya ini sama dengan ini, atau XZ sama dengan ZZ. Nah, tetapi Z ini tidak boleh 0, karena jika Z-nya 0 maka volumenya menjadi 0 semua. Sehingga kita asumsikan X dan Y-nya itu sama. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan 7 dan 8, kita akan mendapatkan nilainya seperti ini. 4Z kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 12. Sehingga di sini kita dapatkan Z-nya jelas 1. Nah, kalau Z-nya 1, maka X-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 2. Jadi kita sudah mendapatkan nilainya. Jadi Anda tinggal masukkan lagi volumenya. Jadi volumenya 1 kali 2 kali 2, yaitu 4 meter kubik. Ini contoh yang lain, dan saya kira sudah ada kita sajikan di materi waktu kita membahas bab sebelumnya. Jadi Anda tinggal buka ulang ya. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari average value. Jadi average value, bagaimana metode integral tadi itu kita hitung menggunakan average value. Jadi the average value dari fungsi f, kalau satu variabel itu didefinisikan itu seperti ini. Nah, kita sering pakai ya. Jadi kenapa ini B min A? Karena ini
variabelnya domainnya itu A sampai B. Nah, jadi dihitung rata-ratanya di sini. Nah, lalu ini integral dari A sampai B itu fx dx. Nah, kalau dua dimensi tentunya integralnya double. Ini variabelnya juga tidak cuma x, tapi ada y-nya. Dan dx-nya menjadi dx dy atau dA. Dan ini menjadi domain dua kali AR. Nah, di mana AR adalah area. Jadi kalau yang tadi itu cuma garis, kalau ini menjadi area. Seperti ini. Nah, jika x, y-nya itu lebih besar dari 0, maka persamaannya menjadi seperti ini. Jadi AR, jadi luasan yang kecil-kecil tadi itu dikalikan F average itu sama dengan ini. Artinya luasan kecil-kecil dikalikan luasan rata-rata, maka dia menjadi sebuah box besar ya. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Pada grafik kontur ini hujan salju dalam inci. Di sini petanya ada skalanya di mana kotaknya itu timur barat itu 388 mil, yang ke utara selatan itu 276 mil. Lalu kita disuruh mencari, ya kan, mencari use the color map to estimate average snowfall for entire state of Colorado. Jadi kita disuruh menghitung berapa jumlah rata-rata hujan salju yang turun di Colorado pada hari itu. Nah, solusinya kita menggunakan average volume. Nah, di sini X-nya jelas ya. X-nya ini 388 dari 0 sampai 388. Lalu Y-nya adalah 0 sampai 276. Dan Fx-Y itu adalah snowfall dalam inci. Jadi nilainya kan sudah ada di sini nih, Fxy-nya. Nah, lalu kita masukkan ke definisi. Jadi definisi untuk mencari F rata-rata, jadi hujan salju rata-rata, ini seperti ini, sudah di rumus sebelumnya. Nah, AR-nya ini adalah luasan semuanya, ya kan, luasan semuanya, jadi 388 kali 273. Lalu integral dari Fx, Y. Nah, kita mencari Fx, Y. Nah, untuk mengestimasi kita menggunakan middle point. Middle point rule, aturan middle point. Jadi tinggal kita bagi. Nah, kita bagi berapa? 4 ya. Ke arah utara selatan 4, ke arah timur barat juga 4. Artinya kita punya 16 sub rectangle. Ada 16 kotak-kotak ini yang size-nya itu sama. Nah, oleh karena itu rata-rata kotak yang ada di sini itu adalah 1/16-nya AR ini atau 6693 mil persegi. Selanjutnya, untuk mengestimasi integralnya, maka kita menggunakan 4 kotak tadi, yaitu 4 kotak ke atas dan 4 kotak ke kanan. Nah, sehingga kita dapatkan itu Fxx-nya, ini Anda masukkan delta A dikalikan 0, jadi Anda tinggal lihat titik-titiknya ini. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Anda lihat konturnya ya. Kalau ini kan 8 nih. Nah, ini juga masih 8. Jadi, Anda masukkan nilai-nilai yang ada di dalam isohiyat ini. Jadi, di sini kita mendapatkan nilai rata-rata snowfall atau hujan salju yang turun itu adalah 12,9 inci. Nah, dibulatkan 13 inci. Jadi begitu cara menghitungnya. Nah, ini ada soal yang Anda silahkan coba agar pengayaannya lebih bagus lagi. Ini juga silakan Anda bisa coba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bagus. Lalu kita ke vektor. Nah, vektor pada dasarnya Anda sudah paham bahwa adalah sebuah besaran yang memiliki besar dan arah ya, sebuah kuantiti yang memiliki
besar, dan arah. Nah, disimbolkan dalam bentuk panah atau seperti ini atau yang ini ya. Nah, ini Anda lihat dari titik O ke titik A. Kalau kita ada sebuah kuantiti atau vektor yang dari O ke A ini disimbolkan jadi A ini. Lalu A ke B ini disimbolkan seperti ini. Lalu dari O ke B ini adalah seperti ini. Nah, di sini kita lihat kalau dia membentuk sebuah bidang tertutup, maka tentunya jumlahnya harus sama. A plus B itu sama dengan, misalkan ini C berarti vektor C. Jadi C itu sama dengan A plus B. Kalau dia membentuk bidang yang vektor yang tertutup. Nah, di sini ada rektangular. Anda bisa lihat di video sebelumnya, saya kira sudah dijelaskan lebih gamblang. Lalu ada juga yang dinamakan unit vektor, dan saya rasa saya tidak perlu mengulangnya karena ini sudah dipelajari di SMA maupun di video yang sudah saya upload kemarin. Lalu perkaliannya. Nah, ini perkalian saya ulang sedikit walaupun sudah diberikan. Ini ada dua buah perkalian, yaitu cross dan dot. Perkalian dot merupakan perkalian skalar, di mana misalkan A dot B, vektor A dot vektor B, itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B, cos theta, cos sudutnya. Nah, di sini karena cos itu kalau 0 kan dia 0. Tapi kalau tetanya ini cos 0 ini 1, cos 90 ini 0. Sehingga kalau antara bidang X dan Y, ini X dan Y, ini kan 90 ya. Nah, sehingga kalau cos 90 ini tentunya 0. Oleh karena itu, maka kalau misalkan I dikali J itu menjadi 0 gara-gara sudutnya 90. Nah, dari sini nanti Anda mendapatkan, karena misalkan I plus J dikali misalkan 2I min J. Nah, sebenarnya kalau dalam perkalian kan ini I dikali 2I. Terus ditambah I dikali min J. Kan? Terus ditambah J dikali 2I. Lalu ditambah J dikali min J. Nah, ini kalau I kali I, ini kan I kali I artinya dia sudutnya 0 kan. Oleh karena itu, ini 1. Jadi I kali I kan 1. Jadi ini 2 kali 1. 2 kali 1. Yang ini I kali J ini 0. Yang I J kali I ini juga 0. Yang J kali min J berarti dia 1. Nah, ini min 1 jadinya. Jadi 2 min 1. Jadi seperti itu. Ini sama juga kalau kita menghitung kerja ya, work. Nah, sedangkan perkalian cross itu bentuknya berbeda. Jadi perkalian cross itu didefinisikan sebagai magnitudo dari vektor A, vektor B, sin theta. Nah, di sini theta ini adalah sudut antara A dan B. Lalu arahnya juga tegak lurus terhadap vektor seperti ini. Nah, sehingga bentuknya kita mendapatkan ini. I cross I ini sama dengan, kalau dia sama maka dia 0. Sedangkan kalau dia berbeda, maka kalau I cross J maka dia K. Ini ada aturan sini. Nah, di slide ini juga di video sebelumnya sudah saya sampaikan, tolong Anda lihat lagi. Nah, ini contoh vektor A, vektor B. Nah, bagaimana perkalian cross-nya? Anda sebenarnya tinggal menggunakan A
A1, A2, A3 ini taruh di sini. Lalu B1, B2, B3 ini sini. Lalu IJK. IJK. Nah, lalu Anda cari determinannya. Nanti ketemu. Bentuknya perkalian cross, bentuknya adalah vektor. Nah, sekarang kita masuk ke grades. Jadi kalau dalam metodologi atau klimatologi sering sekali simbol ini digunakan. Nah, jika theta adalah fungsi skalar, maka IJK, di mana ini do B, JB, dan KB, ini disebut gradien. Ada gradien dari skalar B, maka grad B ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. I ini, ya kan, karena ini 3 dimensi, J, do P, do Y, K, do P, do Z. Maka grad B-nya Anda bisa keluarkan fungsinya ini, dan ini simbolnya. Nah, ini simbol inilah kita namakan del atau nebula atau nabla. Jadi grad B itu sama dengan ini, nabla atau del B. Oke, ini misalkan jika R adalah X1, X, Y, Z ini seperti fungsi ini, maka tunjukkan grad R sama dengan ini, grad seper R ini sama dengan ini. Anda tinggal masukkan saja R-nya ini, dimasukkan ke fungsi grad ini. Nanti akan Anda dapatkan bukti ini dan bukti ini. Ini contoh yang lainnya, Anda silakan cek, Anda pelajari. Lalu ada juga divergensi. Divergensi itu hampir sama dengan del tadi itu, operatornya sama ya. Sedangkan ini contohnya. Lalu ada juga cool. Nah, cool ini berbeda karena dia merupakan perkalian cross. Tapi nebulanya sama. Ini vektor. Jadi bergantinya cuma ini delnya, lalu ini F-nya. Jadi seperti itu. Nah, Anda tinggal masukkan sebagaimana perkalian cross, yaitu menggunakan determinan. Ini contohnya, misalkan ada carilah divergensi dan cool dari fungsi V ini. Nah, fungsi ini lebih realistis karena setiap partikel itu akan bergerak ke arah 3 dimensi. Jadi vektor V, ini Anda tinggal cari divergensinya. Jadi divergensinya artinya dia perkalian skalar ya. Anda tinggal masukkan hasilnya, lalu kurvnya itu Anda tinggal masukkan menggunakan perkalian cross. Oke, ini contoh yang lainnya. Ini contoh yang bisa Anda pelajari dan ini sudah kita berikan di video sebelumnya. Silakan Anda uji ya. Ini ada soal dan silakan Anda kerjakan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang vektor. Oke, sampai di sini dulu resumnya. Kita akan ketemu pada saat ujian karena kita sudah melakukan penyampaian materi, lalu sudah ada resum dan ada beberapa soal yang Anda latih yang bisa Anda latih untuk menguatkan Anda pada saat ujian nanti. Oke, sampai ketemu lagi di ujian.